Sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, terjadilah beberapa peristiwa menyedihkan, mengejutkan, dan bikin air mata menangis. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi akhir zaman yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati demikian, Nabi Muhammad SAW tidak ingin meninggalkan kesalahan-kesalahan kepada sesama manusia, terutama umatnya sebelum wafat. Menjelang wafatnya, Nabi Muhammad SAW meminta Bilal bin Rabah untuk mengumpulkan kaum muslimin di masjid. Atas perintah Nabi Muhammad itu, kaum muslimin di Madinah lalu berbondong-bondong pergi ke Masjid Nabawi. Nabi Muhammad SAW kemudian naik ke mimbar dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Tidak terasa, getaran hati tersentuh hingga tangisan. Air mata keluar dari kaum muslimin ketika Nabi Muhammad berbicara. Nabi Muhammad lantas bersabda, "Wahai kaum muslimin, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku." Setelah Nabi bersabda demikian, tidak ada satupun di antara kaum muslimin yang mau mengaku. Dan berdiri, Nabi Muhammad lantas kembali mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali, "Wahai kaum muslimin, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku, itu sebelum aku dibalas pada hari kiamat nanti." Setelah Nabi Muhammad mengulang pertanyaan itu sebanyak 3 kali, barulah muncul seorang pria berdiri. Pria itu bernama Uqasyah bin Nisan Uqasyah. Lantas berjalan hingga berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Uqasyah lantas berkata, "Demi ayah dan ibuku, andai engkau tidak mengucapkan kalimat itu sampai 3 kali, pasti aku tidak akan maju." Uqasyah lalu mengaku bahwa dirinya termasuk salah satu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Ia lantas mengaku bahwa perutnya pernah terkena pecut Nabi Muhammad SAW. Kejadian itu terjadi usai memenangkan peperangan. Saat Uqasyah turun dari unta mendekati Nabi Muhammad SAW untuk mencium pahanya, Uqasyah lantas melanjutkan ucapannya, "Aku tidak tahu ya Rasul, apakah kejadian itu engkau sengaja atau engkau ingin memecut unta?" Seketika itu, Nabi Muhammad lantas meminta perlindungan kepada Allah atas perbuatannya kepada Uqasyah. Lalu Nabi lantas memerintahkan sahabat Bilal untuk datang ke rumah Fatimah untuk mengambilkan pecut yang tergantung. Sahabat Bilal lantas menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Ia berangkat menemui Fatimah dan berkata, "Wahai putri Nabi Muhammad, ambilkan pecut yang tergantung itu. Serahkan pecut itu kepadaku." Sedikit bingung atas permintaan sahabat Bilal, lantas putri Nabi Muhammad SAW itu bertanya, "Wahai Bilal, apa yang akan dilakukan ayahku dengan pecut ini? Bukankah hari ini adalah hari haji, bukan hari perang?" Kemudian sahabat Bilal menjelaskan kepada Fatimah bahwa ayahnya akan meninggalkan dunia. Ia memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk membalas kesalahannya semasa hidupnya. Fatimah lalu berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, siapa orang yang tega menuntut balas dari Nabi Muhammad? Katakanlah kepada Hasan dan Husain agar keduanya saja yang menerima pembalasan itu sebagai pengganti Nabi Muhammad." Putri Nabi Muhammad itu ternyata tidak tega bila ayahnya dikisos. Ia meminta kepada Bilal agar Hasan dan Husain saja yang menggantikan kisos Nabi Muhammad SAW. Fatimah lalu menyerahkan pecut kepada Bilal. Kemudian Bilal kembali ke masjid dan menyerahkan pecut itu kepada Uqasyah. Kemudian sahabat Abu Bakar, Umar, Ali hingga cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain bergantian berdiri dan meminta Uqasyah agar tidak memecut Nabi Muhammad SAW. Badan mereka siap untuk menjadi pengganti kisos Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad lantas meminta mereka untuk duduk. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Uqasyah, "Wahai Uqasyah, silakan pecutlah aku." Uqasyah berkata, "Wahai Nabi Muhammad, ketika engkau memecut perutku dalam keadaan terbuka." Kemudian seketika itu, Nabi Muhammad membuka pakaiannya hingga perutnya terbuka. Para kaum muslimin yang melihatnya pun lantas menangis sangat histeris. Ada yang menangis memelas hingga meminta Uqasyah untuk membatalkan niat memecut Nabi Muhammad SAW. Namun ketika Uqasyah melihat perut Nabi Muhammad SAW, ia bukannya memecut, melainkan langsung memeluk erat tubuh mulia Nabi Muhammad. Uqasyah memeluk Nabi sembari berkata, "Demi ayah dan ibuku, siapa orang yang tega melakukan pembalasan kepadamu, wahai Nabi Muhammad?" Nabi lalu bertanya, "Lantas katakanlah, kau ingin membalas atau memaafkan aku?" Uqasyah menjawab, "Sungguh ya Rasul, aku telah memaafkanmu, karena aku berharap mendapatkan ampunan dari Allah pada hari kiamat." Setelah kejadian mengharukan itu, Nabi Muhammad lantas berkata, "Siapa yang ingin melihat temanku di surga nanti? Maka lihatlah Uqasyah ini." Kemudian kaum muslimin yang berada di Masjid Nabawi itu langsung mengerumuni Uqasyah dan mencium keningnya. Uqasyah disebut beruntung.
lantaran bisa menjadi ahli surga dan bisa berdampingan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Ya Allah, semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak, amin.